Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Yema Faza Aulia Sukri dengan NPM 2313034010 sebagai moderator dari kelompok 2 Hidrologi dengan anggota yang terdiri dari Rahma Irsya Ulwana dengan NPM 2313034012, lalu ada Lana Nasution dengan NPM 2313034014, lalu ada Fajar Priantoro dengan NPM 2313034018, dan ada Liani Cahyandari dengan NPM 2313034051, dan yang terakhir ada Mary Luciana dengan NPM 2313034061. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi tentang vegetasi dan air. Yang pertama, apa itu vegetasi dan air? Vegetasi yaitu kumpulan dari beberapa spesies tumbuh-tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada satu tempat, di mana antara individu penyusunnya terdapat interaksi yang erat, baik di antara tumbuhan-tumbuhan maupun dengan hewan-hewan yang hidup dalam lingkungan setempat gitu, lingkungan tersebut. Lalu, yang kedua mengenai air. Apa sih itu air? Air merupakan salah satu unsur yang sangat penting di muka bumi. Air itu dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, yaitu manusia, terus hewan, tumbuhan, maupun makhluk hidup lainnya. Tanpa adanya air, kita tidak dapat hidup dan dipastikan tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Oke, itu saja penjelasan mengenai vegetasi dan air. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mary Luciana, dipersilakan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai bentuk keanekaragaman vegetasi dan air. Nah, keanekaragaman vegetasi ini merujuk pada variasi tumbuhan yang ada dalam suatu wilayah, baik dalam spesies, struktur, maupun fungsinya. Nah, beberapa bentuk keanekaragaman vegetasi meliputi yang pertama ada spesies tumbuhan. Pada spesies ini mengacu pada jumlah dan variasi spesies tumbuhan yang ada dalam suatu wilayah. Nah, beragam spesies pohon yang tumbuh dalam suatu wilayah seperti hutan hujan tropis yang dapat mengandung ratusan spesies. Nah, pohon yang berbeda. Serta yang kedua ada struktur vegetasi. Pada struktur vegetasi ini mengacu pada perbedaan dalam tinggi, kerapatan, dan aras kanopi. Nah, tumbuhan di suatu area, misalnya hutan hujan tropis, ini memiliki struktur yang berbeda dengan padang rumput atau tundra. Keanekaragaman struktur vegetasi merupakan bagian dari keanekaragaman vegetasi yang menunjukkan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada satu tempat. Lalu, yang ketiga ada fungsi ekologis. Keanekaragaman tumbuhan juga mencangkup variasi dalam fungsi ekologis. Nah, seperti tumbuhan yang memperbaiki nitrogen dalam tanah, menyediakan habitat satwa liar atau berperan dalam siklus air. Nah, fungsi ekologis juga vegetasi merupakan peranan vegetasi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari kegiatan manusia. Nah, setelah itu ada keanekaragaman air. Keanekaragaman air ini mencakup variasi yang ada dalam sumber daya air, siklus air, serta ekosistem air di suatu wilayah. Nah, kebentukan keanekaragaman air mencangkup yang pertama ada sumber daya air. Ini mencakup berbagai sumber air seperti sungai, danau, danau rawa, serta air tanah yang mempengaruhi keberlanjutan hidup manusia dan ekosistem. Nah, keanekaragaman sumber daya air meliputi berbagai jenis air seperti sungai, danau, laut, air tanah, dan air hujan. Sumber daya air juga memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang kedua ada siklus air. Keanekaragaman dalam siklus air mencangkup pola presipitasi, penguapan, dan aliran air merupakan permukaan dan bawah tanah di berbagai daerah. Bentuk keanekaragaman siklus air juga ini merupakan suatu konsep
yang terkait dengan bagaimana air bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam sistem hidrologi. Lalu yang ketiga ada ekosistem air, yang dimana pada ekosistem ini mencangkup keanekaragaman ekosistem air. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara vegetasi dan air. Hubungan antara vegetasi dan air terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengaruh vegetasi terhadap kualitas genangan pada ruang terbuka. Yang kedua yaitu pengaruh vegetasi terhadap ketersediaan air tanah, air dalam tanaman, kekurangan air, kelebihan air, banjir, dan vegetasi. Kekurangan air dapat menghambat proses pertumbuhan dari vegetasi itu sendiri. Dan jika terjadi kelebihan air, maka akan membuat akar membusuk akibat dari genangan air yang ada. Sedangkan vegetasi bisa membantu dalam menyerap air hujan sehingga mengurangi resiko banjir dan juga bisa memperlambat aliran air hujan sehingga mengurangi adanya erosi tanah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor geografi yang mempengaruhi vegetasi dan air. Di sini, faktor yang mempengaruhi vegetasi dan air itu ada 6. Yang pertama ada iklim, yang kedua ada relief atau topografi, yang ketiga ada tanah, yang keempat ada drainase, yang kelima ada ketinggian, dan yang terakhir ada pengaruh manusia. Nah, di sini kita akan membahas tentang iklim. Yang pertama ada iklim. Iklim sendiri termasuk dalam pengaruh utama dalam memengaruhi vegetasi dan air, yang mana faktor-faktor iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan pola angin, yang mana itu dapat mempengaruhi jenis tumbuhan yang terdapat dalam suatu daerah, sehingga tumbuhan tersebut menentukan pola distribusi air di suatu wilayah. Seperti contoh yaitu pada daerah yang memiliki iklim tropis, di sana cenderung memiliki vegetasi atau curah hujan yang tinggi, sehingga tumbuhan yang ada pada daerah yang memiliki iklim tropis memiliki ciri seperti batang yang besar dan daun yang lebar, seperti contoh pada hutan hujan tropis. Nah, lalu ada juga seperti daerah gurun yang memiliki vegetasi yang jarang dan curah hujan yang rendah. Karenanya, iklim di sini merupakan faktor utama dari pengaruh yang terjadi pada vegetasi dan air. Baik, yang selanjutnya ada relief atau topografi. Di sini relief atau topografi itu meliputi bentuk dan kemiringan lahan di suatu wilayah. Bentuk dan kemiringan lahan akan mempengaruhi aliran air permukaan dan pembentukan sungai. Nah, yang mana kita tahu kemiringan lereng suatu daerah itu kan berbeda-beda ya, sehingga daerah dengan topografi yang curam cenderung memiliki aliran air yang lebih cepat dan sungai yang lebih dalam. Sedangkan pada daerah datar atau berbukit memiliki aliran yang lebih lambat dan sungai yang lebih dangkal. Nah, relief ini juga mempengaruhi distribusi vegetasi, karena dalam suatu kemiringan yang berbeda-beda, otomatis distribusi vegetasi tersebut juga berbeda-beda. Pasti ada yang memiliki vegetasi yang tinggi, curah hujan yang tinggi, dan ada yang rendah. Nah, karenanya relief atau topografi itu termasuk dalam faktor yang mempengaruhi vegetasi dan air. Lalu yang ketiga ada tanah. Nah, jenis tanah dan sifat tanah itu juga mempengaruhi vegetasi dan air. Tanah yang subur dan kaya akan nutrisi mendukung pertumbuhan vegetasi dengan baik. Nah, lalu sementara pada tanah yang kurang subur atau tanah yang kurang baik, atau dia mengalami degradasi, di sana dia akan membatasi pertumbuhan pada vegetasi. Pengaruh-pengaruh dari yang memengaruhi vegetasi tersebut bisa dari penyerapan air yang kurang atau kualitas air yang kurang dan lain-lain.
Lalu yang selanjutnya ada drainase. Drainase atau sistem perairan di suatu wilayah juga mempengaruhi vegetasi dan air. Sistem sungai, danau, dan rawa-rawa akan mempengaruhi aliran permukaan dan ketersediaan air bagi vegetasi. Daerah dengan sistem drainase yang baik cenderung memiliki vegetasi yang lebih beragam dan ketersediaan air pada daerah tersebut cenderung lebih baik. Lalu yang kelima ada ketinggian. Di sini ketinggian di atas permukaan laut juga mempengaruhi vegetasi dan air. Yang mana pada ketinggian yang lebih tinggi, suhu itu cenderung lebih dingin dan curah hujan itu lebih tinggi. Sehingga akan mempengaruhi jenis tumbuhan dan vegetasi dan air yang ada pada daerah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada pengaruh manusia. Di sini pengaruh manusia itu sangat mempengaruhi vegetasi dan air. Kenapa? Karena dalam aktivitas manusia tersebut dia akan mempengaruhi vegetasi dan air, seperti pemakaian suatu bahan kimia yang dipakai oleh manusia, lalu dia terserap ke dalam tanah dan bercampur dengan air. Di sana dia otomatis akan mempengaruhi air, yang mana kualitas air tersebut akan berkurang dan tidak baik untuk dikonsumsi karena telah tercampurnya oleh bahan kimia yang beracun. Nah, seperti itu. Lalu juga seperti perubahan penggunaan lahan, polusi dan lain-lain akan mempengaruhi vegetasi dan kualitas air di suatu wilayah. Nah, baik, mungkin itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baik, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk pendekatan geografi, vegetasi, dan air. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan ini dalam geografi, vegetasi, dan air berfokus pada analisis pola dan proses spasial yang terkait dengan vegetasi dan air di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu yang kedua, pendekatan kelingkungan. Pendekatan kelingkungan dalam geografi memandang vegetasi dan air sebagai elemen penting dalam sistem ekologi yang saling terkait dan berinteraksi dengan faktor-faktor seperti biotik dan abiotik lainnya yang ada di bumi. Yang ketiga yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kewilayahan dalam geografi, vegetasi, dan air berfokus pada analisis perbedaan dan variasi vegetasi dan air di berbagai wilayah. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor fisik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi vegetasi dan air di suatu wilayah tersebut. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari vegetasi dan air, yaitu hubungan antara vegetasi dan air adalah krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus hidrologi. Nah, vegetasi mempengaruhi ketersediaan air, infiltrasi, aliran permukaan, penguapan, kualitas air, serta perlindungan ekosistem air. Nah, pengaruh vegetasi terhadap ketersediaan air tanah ini meliputi penambahan volume air tanah, pengurangan evapotranspirasi, dan pengurangan erosi tanah. Nah, adapun faktor-faktor geografi yang membentuk vegetasi dan ketersediaan air terdiri dari faktor fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.